Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Alhamdulillah, apa kabarnya semua kalian-kalian di sana di tanah airku Indonesia. Kembali lagi ke channel saya. Kita saksikan lagi kisah cerita saya, perjalanan saya setelah menikah dengan suami saya. Dan sebelum saya cerita, aku mohon minta dukungannya, supportnya kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu subscribe-nya. Dan setelah aku menikah dengan suamiku, aku mau menikah. Aku proses dulu pernikahannya. Pertama aku harus bercerai dulu dengan suamiku. Sidang isbat. Setelah perjalanan sidang isbat, aku mendapat surat cerai dari suamiku yang sah. Alhamdulillah dikabulkan. Dan setelah itu dikabulkan, aku bersyukur. Aku keluarlah surat jandaku. Itu yang kutunggu-tunggu selama 5 tahun. Setelah itu aku menikah, lalu pindah ke Singapura dan bawa anakku dari Indonesia sekolah ke Singapura American School, Singapore American School, SIS. Nah, habis itu setelah aku menikah tahun 2015, perjalananku tidaklah mulus karena aku masih menaruh dendam kepada orang tuaku, menaruh kebencian kepada orang tuaku. Jadi rasa kebencianku terhadap orang tuaku, terhadap keluargaku, tidaklah membuat aku bisa menemukan suatu kebahagiaan untuk diriku sendiri. Nah, mulailah di situ aku mencoba memaafkan mereka yang menyakitiku dulu. Aku coba berdamai dengan diriku. Aku coba memaafkan masa laluku. Aku memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti di masa lalu. Dan akhirnya perasaan itu lega dan plong dengan rasa sudahlah, inilah jalanku, inilah hidupku, aku terima. Dan disitulah aku mulai terguncang lagi, trauma aku mulai kembali lagi, sampai aku dibawa ke rumah sakit mengidap penyakit depression disorder. Jadi yang benar-benar depresi banget. Menikah dengan suamiku dalam waktu 1 tahun itu guncangannya sangatlah hebat. Aku baru nikah, dia sudah mulai selingkuh. Ternyata yang selingkuh duluan mungkin bukannya suamiku ya dulu, mungkin maksud aku bukan istrinya dulu, mungkin suamiku dulu ya, karena menikah sama aku itu dia selingkuh sama, maaf ya, pembantu orang di Singapura, bekerja TKW pembantu Singapura, TKW orang Surabaya, menikah yang nama inisialnya W. Pelakornya dia lebih ganas sama aku, lebih memaki-maki aku. Dulu aku bukan jadi pelakor ya, jadi simpanan orang tuh enggak, yang namanya mengganggu istrinya, mengganggu rumah tangga keluarganya. Aku tidak dulu seperti itu, tapi pelakor itu sama aku tuh berani sekali sama aku, mengusik aku, mengancam aku dengan bangganya dia gitu, karena supportan dari suamiku. Bilang tua, bentar lagi kapan aja lu bisa ditendang sama laki lu. Dengan bangganya dia mengucapkan kata-kata seperti itu, sampai aku mengelus dada, ya Allah, sampai kapan aku harus seperti ini lagi. Ini aku sudah trauma sama suamiku yang kemarin, yang nomor 2. Kenapa aku harus seperti ini lagi? Kenapa aku harus dipertemukan dengan suami yang sama seperti ini? Aku bilang gitu. Lalu aku mulai curiga lagi. Aku menemukan chattingan dia di Budu, aplikasi. Mungkin dia check-in pernah tidur bareng sama suamiku, karena dia tidur bukan sama cewek perempuan Surabaya aja, dia banyak cewek Thailand pun ada, cewek Filipina pun ada. Aku di situ berpikir lagi, ya Allah, kenapa aku harus dipertemukan seperti ini gitu.
Kenapa aku dipertemukan dengan laki-laki yang sama? Apakah karena kebencian kepada orang tuaku, aku tidak bisa menemukan kebahagiaanku? Apakah karena dosa ibuku, orang tuaku, menimpah kepada diriku? Aku yang harus menerima tanggungannya, karmanya mereka. Apa aku harus yang membayar karmanya orang tuaku? Jika ini karma dari orang tuaku, berikanlah ketabahan seluasnya, ampunkanlah aku. Aku belum bertobat pada saat itu. Aku masih memikirkan bagaimana aku bisa bertahan hidup lagi dengan kembali lagi harus bekerja lagi dengan apa yang pernah aku kerjakan dulu. Nah, di situ aku mulai mendapatkan titik terang sama Allah. Aku dengar bisikan dari Allah, jalankanlah Islam dengan benar. Tapi aku masih mengelaknya, tidak melakukan perintahnya Allah. Susah untuk aku sholat dan ibadah, karena banyaknya setan dan jin di dalam tubuh aku yang tidak bisa aku bisa kontrol. Jumlah mereka mungkin terlalu banyak. Dan setelah itu aku menikah dengan suamiku. Aku ditimpa lagi cobaan 4 tahunnya. 1 tahun sudah berlalu, 4 tahun lagi cobaan. Cobaan tentang aku pikir dia tidak berhubungan lagi sama perempuan Surabaya, ternyata masih berhubungan sampai sekarang. Dan aku membersihkan kamar tidurku dan aku menemukan celana dalamnya. Di situ aku lebih sakit lagi. Celana dalam yang aku temukan bukanlah milik aku, tapi milik perempuan lain. Dan dia sering membelikan barang-barang mewah yang branded suamiku kepada perempuan-perempuan di luar sana. Sementara HP ku rusak waktu itu. Aku minta sama suamiku, HP ku rusak. Aku bilang aku perlu HP yang baru. Dia nggak belikan aku HP yang baru. Dia malah membelikan sepatu branded yang sama, mereknya sama aku. Waktu itu mereknya Fendi. Sepatu yang harganya sekitar $400 Singapura atau sampai berapa aku lupa. Dia membelikan sepatu yang sama yang aku pakai, padahal HP ku rusak. Dia membelikannya untuk perempuan itu. Tapi ya sudahlah, akhirnya dia pergi sama perempuan itu, pergi have fun. Akhirnya aku timbul rasa balas dendam, ingin balas dendam. Akhirnya aku coba membalas dendam kepada suamiku. Aku membeli laki-laki, dan lebih membeli laki-laki. Aku diam-diam beli laki-laki, aku membalasnya laki-laki dengan yang lebih muda dari dia, mungkin yang lebih berondong, kalau dikata bilang berondong. Usia aku waktu itu 30. Aku menyewa berondong untuk menemani aku kemana aku pergi, sampai menyetirin aku kemana aku mau pergi jalan. Aku gak peduli berapa duit yang aku habiskan, yang penting aku bahagia. Rasa sakit hati aku ini susah untuk aku obati. Akhirnya aku menyewa berondong menemani aku sampai aku balik lagi ke Singapura. Dan pada akhirnya aku balik lagi ke Singapura, dan suamiku tahu aku selingkuh sama cowok yang lebih muda dari dia. Dan akhirnya suamiku marah banget dan ingin bercerai sama aku. Aku bilang oke, kita bercerai, tidak masalah. Aku bilang gitu. Aku sobek-sobek buku nikahku, aku lemparin ke dia. Nih, aku lemparin ke dia. Dan pada keesokan akhirnya dia bawa perempuan ke rumah aku. Si pelakor itu yang jahat, yang ganas, yang dengan pedenya merasa pede, lebih cantikkah dia dari aku? Lebih baikkah hatinya dari aku? Lebih berani dia datang ke rumah aku. Dan suamiku mengusir aku dari rumahku dan anakku. Aku pergi pulang ke rumah orang tuaku. Kucuk, aku bawa koper, bawa anakku. Aku pulang. Aku sebelum keluar dari rumah, aku sudah bilang ke dia. Aku bilang aku nasihatin dia. Aku akan pulang sekarang dan aku bawa pengacara sekarang. Dan pada akhirnya
Aku sholat dan aku memohon dan aku mengaji semua. Aku minta jalan yang terbaik dari Allah. Apapun itu keputusan yang Allah kehendaki untuk aku, itulah jalan yang terbaik untuk aku. Aku terima, aku pasrah. Aku tidak memikirkan apapun itu. Aku hanya berpikir, ya Allah, memang jodohku sampai di sini. Aku ikhlas, aku ridho. Tidak masalah buat aku, yang penting hatiku bahagia. Aku pun salah, aku telah membalasnya dengan seperti ini. Ini bukan jalan yang terbaik untuk membalas dendam. Jadi tidak akan ada habis-habisnya membalas dendam. Seperti ini dan itu gitu. Tidak ada habis-habisnya gitu membalas dendam. Aku lebih mengalah, ya sudah, aku mengalah saja. Aku tidak akan lagi mengontek si berondong itu lagi. Dan aku berjanji, ini bukan masalah, ini bukan solusinya untuk aku untuk membalas dendam. Aku sadar setelah aku mengaji, sholat, aku kirim ke si pelakor ini, aku istri sahnya buat dia. Aku bilang, kamu tidak berhak atas suamiku. Kalaupun dia ingin menceraikan aku, dia harus mikir 1000 kali mikir. Aku bilang gitu. Sebelumnya aku kasih tahu kamu, sebelum nikah sama suamiku, aku sudah punya rumah, aku sudah punya usaha, aku sudah punya mobil Honda Freed, aku sudah punya usaha, 2 usaha yang aku punya. Aku bilang itu, kamu hanya sebagai pembantu yang coba ingin merubah nasibmu tapi tidak mau bekerja. Aku bilang seperti itu. Dia bilang apa? Hei perempuan tua, apa urusan lo? Dia bilang gitu. Aku udah buang-buangin ya. Kalau dia udah gak suka sama lu, berarti lu yang gak bener. Dia bilang gitu. Dia terpahasut oleh omongan suamiku. Tidak masalah, tuaan juga muka lu kayak pembantu. Aku bilang gitu. Ingat ya, aku bilang, karmamu. Aku nyumpahin perempuan itu, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan laki-laki yang baik dalam hidupmu. Semua laki-laki hanya menyicipi tubuhmu saja. Hanya selepas itu kau dibuang dengannya. Aku bersumpah dengan itu, nyumpahin dia. Karena dia sangat berani sekali, pelakor itu. Berani-berani datang ke rumah aku tanpa diundang gitu loh. Itu pun pasti diundang juga sama suamiku pastinya. Dan setelah itu aku sehari belum datang ke Singapura, aku bertemu suatu pengacara itu duda dan baik dan ingin mengajakku selingkuh. Tentunya. Dan itu aku harus bayar sekitar $3.000 Amerika. Terus pengacara aku bilang, kamu sanggup bayar aku $3.000? Aku bilang, ya, dengan syarat dia harus bisa membagi asetnya. Kalau dia punya aset, kamu tanyakan dia punya aset atau tidak. Kalau dia punya aset, dia harus membagi asetnya. Walaupun pernikahan itu hanya cuman hanya setahun saja atau 2 tahun saja. Aku bilang gitu. Berapa tahun kamu menikah? Aku bilang, sudah dari tahun sekian aku menikah, setahun yang lalu aku bilang nikah. Oke, tidak masalah, yang penting dia punya aset, bisa bagi asetnya sama aku. Kamu harus ingat membayar asetnya sekitar $3.000. Oke, aku bilang gitu kan. Akhirnya kita ketemu, aku nemenin dia ngobrol, minum, aku tidur sama dia juga gitu kan harus bayar deposit. Dia tidak mau bayar uang yang aku punya gitu. Aku kan harus bayar DP-nya $1.000, tapi dia tidak mau. Dia hanya bilang dia memang kaya, lawyer aku, pengacara aku tuh kaya. Dia tidak butuh uang, dia hanya butuh kesenangan hati dia yang bisa menghibur dia gitu. Akhirnya disitulah aku mendapat ya udah, kamu tidak usah bayar $1.000, tapi kamu nemenin aku sampai aku selesai di Indonesia, karena aku ada klien juga. Jadi aku harus menuntut. Ya udah, akhirnya aku temenan sama dia. Aku dalam beberapa hari, 5 hari dia di Jakarta, aku nemenin. Enggak 5 hari sih aku nemenin, cuma 2 hari aja nemenin dia. Dia memang 5 hari sama yang lain-lain, 2 hari sama aku. Nah setelah itu aku datang ke Singapura, aku bawa pengacara itu datang, duduk, dia sudah on time datang di tempat apartemen aku di St. Regis waktu itu. Setelah datang kita bermediumisasi, bahwa dia bawa pengacara, suamiku bawa polisi, dan kita di ruang suatu acara, di tanya jawab gitu kan. Aku bilang, kamu harus berkata jujur. Kalau tidak, aku bicara sama ibu, kamu harus berkata jujur. Kita akan bercerai hari ini juga. Aku akan mengajukan surat gugatan cerai di pengadilan Singapura. Aku bilang gitu.
Kamu harus pikir matang-matang sebelum kita berpisah. Aku bilang itu. Kamu harus tahu ya. Kamu harus ingat ya. Kamu buang diamond untuk mendapatkan batu kerikil yang baru kamu kenal. Kamu mempercayai perempuan yang baru kenal 3 bulan. Kamu ingin membuang istrimu. Aku bilang itu. Apakah kamu pikir dia lebih baik dari aku? Apakah dia lebih cantik dari aku? Apakah hati dia lebih mulia dari aku? Aku bicara begitu sama suamiku. Kamu pikir lagi, kalau perempuan yang baik tidak akan pernah mencintai suami orang. Aku bilang kepada suamiku seperti itu. Dan satu, ingat lagi, kamu bilang, dia tidak pernah mengancam-ngancam aku. Kalau dia perempuan baik, dia tidak pernah mengancamku, tapi dia mengancam aku. 2 poin di mata dia. Kalau dia baik, dia tidak akan pernah merusak, mengganggu rumah tangga aku. Aku bilang seperti itu. Kamu pikirkan, apa pekerjaan dia sekarang apa? Merusak rumah tangga orang. Itukah perempuan yang kamu bilang baik? Aku bilang itu. Dia tidak punya skill. Dia hanya pembantu yang ingin merubah nasib dengan cara yang cepat. Dan aku menikah sama kamu, aku sudah punya rumah, aku sudah punya mobil, aku sudah punya perusahaan, aku sudah punya sedikit tabungan. Dia apa? Ingat ya Darren, apa yang kamu perbuat, kamu lakukan ke saya, itu efeknya ke anak kamu, ke anak perempuan kamu. Ingat ya, aku bilang gitu. Dan benar terjadi, karma yang dilakukan oleh orang tuanya terjadi kepada anaknya si perempuan namanya Becca. Dan anaknya selalu disakiti oleh laki-laki, tidak pernah menemukan kebahagiaan, tidak pernah menemukan cinta sejatinya. Dan pada akhirnya kita mau bercerai, nggak jadi. Dan si pengacara aku sangat marah, tidak jadi. Dia ingin 1 hari kasih kesempatan untuk berpikir. Aku kasih 1 hari kesempatan dalam berpikir. Aku tidak mau menunggu lama, aku bilang. Dia meminta aku untuk berikan aku kesempatan 1 hari untuk berpikir. Oke, aku kasih waktu untuk berpikir, aku bilang itu. Kamu pikir tidak hidup tanpa kamu, aku tidak bisa makan? Jangan kamu punya pikiran seperti itu. Tanpa kamu, aku bisa menghidupi biaya anakku sekolah. Jadi simpanan orang pun aku tidak merengek-rengek minta duit sama si Mr. Ku itu. Aku bekerja pun, aku kerja banting tulang pun, kerja yang dihasilkan sama si Mr. Ku, aku kerja sama dia baru aku bisa menghasilkan uang. Jangan kira aku jadi simpanan orang, aku melorotkan uang orang. Tidak. Jangan salah, aku bilang. Jadi simpanan dulu, aku pun bekerja keras. Tidak menguasai hak milik dia. Karena aku tahu, aku memakan rezekinya anak dan istrinya dia, itu tidak halal bagiku. Aku masih memikirkan itu. Walau sebadung-badung aku masih bisa menempatkan diri aku ke jalan yang bisa menghasilkan untuk uang diri aku sendiri gitu. Nah, disitulah dia berpikir. Aku tidur sama si pengacara lagi, aku dipanggil dengan pengacaraku lagi, aku tidur dengan pengacaraku lagi. Dan pada akhirnya pagi-pagi lakiku ngajak ketemuan, dan dia bilang membatalkan untuk suatu perceraian. Dia ingin aku memberikan kesempatan dia sama perempuan itu. Kalau misalkan dia nggak cocok, dia mau kembali lagi ke aku gitu loh. Kalau dia cocok, selamanya dia sama dia. Loh, kamu pikir ini aku barang restoran? Aku ngomong suamiku. Ya enggak loh. Siapa yang mau kayak gitu, bekas dia kasih ke aku, dia nggak cocok kasih ke kayak aku nggak bisa dapat cari yang lebih dari dia. Gila apa? Mau apa aku begitu? Enggak, aku cerai saja. Aku minta cerai saja. Ayo kita ke sidang, kita cerai, pisah baik-baik. Terus akhirnya dia nggak mau. Kamu pikir kamu nggak bisa makan aku tanpa kamu gitu? Terus kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu? Aku bisa, mumpung aku belum punya anak sama kamu, aku bilang gitu. Akhirnya dia sepakat tidak untuk mau bercerai sama aku, kembali sama aku. Dan aku bilang sama si perempuan itu, jangan pernah ganggu rumah tangga aku lagi.
suamiku sudah balik ke aku, carilah suami laki-laki yang baik, yang jadi pendamping buat kamu. Tapi aku sudah jatuh sumpah sih kemarin karena kesel ya, karena perbuatan dia mengupload suami orang dengan bangganya dia pergi have fun ke diskotik pakai baju seksi sama suami orang, bangga gitu ya, memamerkan suami orang. Hello, ngaca, kamu itu pembantu, bekerjalah, cari duit lah yang semana mestinya untuk memberikan kamu, jangan merusak ganggu rumah tangga orang. Mungkin aku mengira ini adalah karma buat aku karena aku dulu simpanan, tapi simpanan aku tidak pernah bertanya untuk sesuatu hal, untuk memelorotkan apalagi, tidak. Aku bekerja, tetap bekerja cari uang. Tanya dia, aku gak dikasih uang sama dia beberapa bulan itu, aku diem, mungkin tidak ada uang, tidak masalah gitu. Akhirnya aku kembali lagi, rujuk lagi, terus aplikasi chattingan dia masih ada. Aku benci. Terus si perempuan itu selalu ganggu aku dia tanpa give up, dia tanpa menyerah, dia gangguin aku terus. Si pembantu itu kita udah masih balikan, dia masih mengganggu aku terus, rumah tangga aku terus pakai nomor itu. Terus juga dia masih ganti nomor, pakai nomor baru lagi, terus ganti nomor, pakai nomor baru lagi, terus dan terus seperti itu. Terus akhirnya di Facebook aku minta dia blok. Aku nggak tahu dia blok atau tidak, aku nggak tahu, nggak ngerti. Allahualam, Allah yang tahu. Aku serahkan rumah tanggaku sama Allah. Kalau misalkan dia mau balikan lagi, silakan balikan lagi, biarkan aku pergi jalan menuju rumahku untuk meneruskan hidupku kembali. Insya Allah Allah selalu memberikanku jalan yang lebih, memberikanku rezeki yang lebih. Aku percaya Allah selalu bersamaku. Dan aku pindah. Setelah itu aku tidak tahu lagi dengan si perempuan itu lagi. Nah, di situ berlalu aku pindah ke Amerika. Tidak, menikah ulang dulu. Setelah perceraian itu terjadi, aku menikah ulang, menikah secara agama Islam, menikah ijab kabul, tapi bukunya tetap satu. Oke, di situ dulu, sampai di sini dulu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.